Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 16 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Kita diingatkan bahwa dalam situasi apa saja, Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa dalam situasi apa saja, Engkau selalu menyertai kami. Kami mohon perkuatkan iman kami dan gerakanlah kami untuk selalu datang kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 7 ayat 19 sampai 23. Yohanes Pembaptis memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah dalam situasi apa saja, Tuhan selalu menyertai kita. Di saat kita alami macam-macam kesulitan, pikiran dan perasaan kita selalu diselimuti oleh bermacam-macam pertanyaan, kadang-kadang sampai pada titik keraguan akan Tuhan itu sendiri. Saya ingat akan seorang teman yang menurut saya dia adalah seorang teman yang sangat-sangat kuat dalam iman. Pada suatu kesempatan dia begitu merasa kecewa dengan Tuhan. Katanya, "Tuhan tidak mendengarkan doaku." Mengapa? Karena semakin dia berdoa, ia alami semakin banyak tantangan dalam hidup. Sampai-sampai pada suatu waktu dia tidak mau berdoa lagi. Dia tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan lagi. Baginya, Tuhan sudah tidak punya arti lagi. Tetapi kemudian ia kembali merangkul dan percaya kepada Tuhan setelah seorang pastor mendampinginya dengan penuh kasih, mendengarkan dia dengan penuh perhatian. Lewat pastor ini, dia alami Tuhan yang nyata. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebagai seorang beriman, kadang kita juga alami hal-hal yang dapat menghambat atau bahkan melumpuhkan kehidupan rohani kita. Misalnya ketika kita alami kekecewaan. Yohanes Pembaptis juga mengalami masa-masa yang menggoyahkan iman kepercayaannya kepada Yesus. Dan hal ini terlihat ketika ia menyampaikan pesan dan menyuruh muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau kami menantikan seorang lain?" Pertanyaan tersebut mengungkapkan adanya suatu pergumulan dari keadaan yang tidak menyenangkan.
karena Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Herodes. Kemudian Yesus merespons dengan mengatakan kebahagiaan orang yang tidak kecewa meskipun harapannya tidak tercapai sesuai keinginan sendiri. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam situasi apa saja, Tuhan selalu mendampingi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, perkuatkanlah iman kita dan percayalah selalu bahwa Tuhan sangat mencintai kita dan selalu siap melayani kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.